Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irma Auliani Hasibuan. Nah, di video kali ini saya akan mengulas seputar etika dan profesi jurnalis, kode etik wartawan Indonesia, dan pedoman media cyber. Sekaligus pula sebagai tugas kuis saya pada mata kuliah Hukum Etika dan Media. Yang pertama, etika dan profesi jurnalistik. Jurnalis adalah sebuah profesi yang memiliki pola kerja dan ada regulasi yang mengaturnya. Seorang jurnalis juga harus memiliki etika, yaitu baik dan buruk atau hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam artian memiliki hak dalam melakukan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, jurnalis dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Yang kedua, kode etik wartawan Indonesia. Kode etik adalah himpunan etika profesi kewartawanan karena selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, namun juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Kode etik wartawan Indonesia yang pertama adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakannya secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong alias hoax, fitnah, dan sadis. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku. Yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Yang kedelapan, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan tidak merendahkan martabat orang lain. Yang kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dan yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, jika kode etik ini dipatuhi oleh semua wartawan Indonesia, maka tidak akan ada lagi pelanggaran seperti wartawan yang mengganggu kehidupan pribadi narasumber, wartawan yang mendiskriminasi, wartawan yang menerima suap, serta wartawan yang membuat berita bohong. Seperti itu. Yang ketiga, pedoman media cyber. Bagaimana sih pedoman media cyber itu? Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet alias online dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Media cyber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Untuk itu, Dewan Pers bersama organisasi pers dan pengelola media cyber menyusun pedoman pemberitaan media cyber. Yang pertama yaitu adalah ruang lingkup. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa media cyber adalah segala bentuk media online. Kemudian
Kemudian, isi buatan pengguna atau user generated content adalah segala isi yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna media cyber seperti artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber seperti blog, forum, komentar, pembaca, atau pemirsa, dan bentuk lainnya. Kemudian, media cyber juga wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pers, di mana media cyber ini harus mewajibkan setiap penggunanya untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses login terlebih dahulu untuk dapat dipublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Ketentuan mengenai login akan diatur lebih lanjut. Nah, untuk itu, di dalam ketentuan tersebut ada kode etik wartawan, yaitu seperti tidak boleh memuat berita bohong, fitnah, sadis, berita yang mendiskriminasi, seperti itu. Kemudian juga media cyber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan pengguna yang dinilai melanggar ketentuan seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi, memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Sama seperti ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu kita harus berpikir dahulu. Artinya, kita harus melalui verifikasi di dalam pemikiran kita sebelum kita melakukan sesuatu tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah ralat koreksi dan hak jawab. Ralat koreksi dan hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab. Nah, sanksi hukum pidana ini pada hak koreksi dan hak jawab ini adalah paling banyak 500 juta loh. Yang kelima, pencabutan berita. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Yang keenam adalah iklan. Media cyber wajib membedakan dengan tegas antara produk, berita, atau iklan. Yang ketujuh adalah hak cipta. Nah, media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan tidak merendahkan orang lain. Yang terakhir yaitu sengketa. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media cyber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Baiklah, sekian video dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.